Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita terus mengawal dunia maya Indonesia ini dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Bedah riset artikel selalu kita share, selalu kita laksanakan dengan satu tujuan. Semakin banyaknya pembahasan-pembahasan riset artikel, semakin banyak literasi-literasi bagi mahasiswa kita untuk dapatkan suatu rujukan yang baik tentang suatu riset. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan Bayesian Markov Chain Monte Carlo untuk melakukan pemodelan peluang terhadap 100 waktu tunggu nasabah bank dalam satuan menit dengan menggunakan model Rayleigh Generated Log Logistic Distribution Models. Jadi model Rayleigh Generated Log Logistic Distribution ini telah kita bahas sebelumnya sesuai dengan riset artikel, tetapi estimasi parameter menggunakan maksimum likelihood. Nah, sekarang kita akan berikan novelty pada riset ini dengan memberikan teknik Bayesian MCMC untuk mengestimasi parameter. Bagaimana caranya? Kita coba lihat dulu rujukan riset artikel yang kita miliki. Kita lihat riset artikel kita dulu. Kita memiliki suatu riset artikel. Nah, ini dia. Jadi dalam suatu riset artikel yang kita temui dalam jurnal terbitan di Turki, dalam jurnal e-Statistics dengan Journal of the Turkish Statistical Association, Desember 2024 terdapat suatu riset artikel dengan judul Rayleigh Generated Log Logistic Distribution Properties and Performance Analysis. Nah, dalam riset artikel ini kita ketemukan suatu model peluang yang dapat kita lihat seperti pada persamaan 2.10. Nah, 2.10 ini adalah persamaan yang dimaksud dengan Rayleigh Generated Log Logistics Distribution dengan 4 parameter. Ada parameter alpha, theta, beta, dan gamma. Jadi persamaan 2.10 ini modelnya atau disebut dengan fungsi densitas peluang seperti persamaan 2.10. Nah, bagaimana datangnya model ini telah kita jelaskan sebelumnya, datang dari teknik yang namanya disebut dengan RG family. Nah, datang dari nama model ini datangnya dari teknik RG family distribution. RG family distribution ini dengan menambah satu parameter theta pada fungsi densitas peluang lama atau yang diketahui dan kumulatif yang diketahui. Oke, tinggal masukkan saja, dan fungsi kumulatif yang baru atau kumulatif dari Rayleigh Generated Log Logistic itu berdasarkan persamaan 2.5 dengan JX besar ini artinya adalah kumulatif dari fungsi yang diketahui. Dalam riset artikel ini, fungsi densitas atau GX yang diketahui itu seperti persamaan 2.7. Dan GX besar atau kumulatifnya seperti persamaan 2.8. Ini yang disebut dengan persamaan log logistik. Oke, logistik. Nah, dengan menggunakan teknik RL distribution tadi, dia akan menjadi persamaan 2.10. Oke, dengan kumulatifnya, dengan kumulatif persamaan 2.9. Nah, dalam riset artikel ini diberikan data. Nah, datanya ada. Ini datanya. Data 100 konsumen. 100 waktu tunggu konsumen nasabah bank. Ini dia. Oke, 100 observation. Oke, 100. Ini datanya 0,8, 0,8 dan seterusnya sampai 38,5 dalam satuan menit. Nah, data ini nanti yang akan kita cobakan dengan menggunakan teknik dari Bayesian MCMC. Bagaimana caranya? Kita coba lihat R kita. Kita coba lihat R kita. Oke, ini R kita. Nah, dalam R, ini R kita, diberikan data. Nah, ini data persis data 100. Nah, ini 100 waktu tunggu tadi, seperti riset artikel kita run.
Data kita coba kita lihat, kita run, kita coba panggil kembali caps lock X. Oke, X besar, sorry. Nah, ini X data kita. Setelah data kita miliki, seperti biasa kita bangun suatu coding untuk likelihood. Nah, ini coding likelihood namanya. Oke. Coding likelihood. Dengan fungsi densitas seperti persamaan 2.10 tadi, ini yang seperti saya sorot yang berwarna biru, adalah fungsi yang kita lihat pada riset artikel tadi pada persamaan 2.10. Dengan 4 parameter, yaitu ada parameter U, ada parameter TA, ada parameter T, dan ada parameter E. 4 parameter. Setelah likelihood kita bangun, ini likelihood namanya, likelihood itu nih prot perkalian densitas itu prot. Oke. Setelah likelihood kita bangun, lalu kita mulai proses MCMC, Markov Chain Monte Carlo, dengan memberikan nilai awal untuk parameter 1 0,7, parameter 2 87, parameter 3 0,5, parameter 4 44, dengan memberikan error bagi masing-masing parameter. Ini dia error, ini error parameter U, error parameter T, error parameter ketiga atau E, error parameter keempat atau TA. Lalu dengan menggunakan Markov Chain Monte Carlo, kita tahu bahwa model posterior ini, posterior dapat dicari dengan likelihood dikali dengan prior informatif. Prior informatif itu prior non informatif, yaitu distribusi normal. Oke, SU tadi kita ketahui adalah fungsi normal, density normal. Nah, setelah 4 parameter ini masing-masing memiliki posterior, ini parameter U, ini parameter ET, ini parameter E, dan ini parameter TA, ada 4 parameter, masing-masingnya kita akan generate sebanyak 10.000 kali, kita burning sebanyak 10.000 kali. Seperti biasa, kita akan melakukan proses pembakaran sebanyak 10.000 kali. Coba kita lihat hasilnya. Kita coba lihat. Oke, kita ada masalah sedikit program. Oke, kita ulangi lagi. Tadi ada problem sedikit. Kita buka R kita. Kita share R. Mana R nih R kita tadi? Nah, ini R kita. Kita ulang lagi R kita. Jadi sekali lagi R telah kita lihat di data dalam riset artikel. Ini adalah likelihood seperti yang kita jelaskan tadi. Dan ini adalah proses pembakaran dengan nilai awal masing-masing 0,7, 87, 0,5, dan 44. Lalu kita lakukan proses pembakaran sebanyak 10.000 kali. Coba kita jalankan. Kita lihat hasil pembakarannya. Ini seperti apa, kita run saja. Nah, biar saja prosesnya berjalan. Kita tunggu saja hasilnya. Seperti kita ketahui bahwa beda antara Bayesian MCMC dan maksimum likelihood. Bayesian MCMC full berdasarkan suatu coding pemrograman dari Markov Chain Monte Carlo. Semakin baik fasilitasnya, semakin bagus hasilnya, semakin cepat proses runningnya. 10.000 kah, 100.000 burning kah? Dengan fasilitas yang baik tentu akan menghasilkan hasil yang baik pula. Nah, kalau dia maksimum likelihood tergantung pada matis-matis yang kompleks. Walaupun pada ujung-ujungnya juga menggunakan R, tetapi matematiknya cukup kompleks. Kita akan berhadapan dengan fungsi numerik, terutama Newton-Raphson. Nah, jadi kalau kita selalu masuk ke dalam Rado Institute, kita akan selalu melihat bahwa ada model dilaksanakan dengan maksimum likelihood, dipercantik dengan menggunakan Bayesian MCMC. Dan kita selalu mengatakan bahwa Bayesian MCMC yang dihasilkan oleh Rado Institute itu coding pemrogramannya siap pakai. Jadi kalau Anda jeli melihat
coding dari Bayesian MCMC, Anda tinggal jika mendapatkan model baru, ya tinggal extend saja dengan coding yang telah ada di Rado Institute, hanya perlu sedikit penyesuaian. Tentu tidak semua ditiru, tentu ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Jadi intinya bahwa Rado Institute selalu konsisten untuk menghasilkan literasi-literasi digital seperti ini yang mendukung untuk kemandirian riset-riset mahasiswa kita. Dengan catatan bahwa riset artikel, program bedah-bedah riset artikel ini menitik beratkan kepada penyelesaian suatu riset artikel dengan menggunakan coding-coding yang telah disiapkan oleh Rado Institute sehingga dapat diaplikasikan, dapat dimodifikasi, tentunya juga dapat diadopsi oleh peneliti maupun oleh mahasiswa kita. Kita biarkan saja, kita tinggalkan dia lagi berproses, memang memerlukan waktu yang lama. Jadi kalau kita lihat memang ini tergantung kepada kemampuan dari fasilitas yang kita miliki. Kalau fasilitas di Radio Institute, laptopnya laptop lama, Tapi nanti kalau dapat rezeki, nanti kita akan coba percantik, perbarui, kita modernisasi, wah, sehingga nanti Radio Institute memang menjadi suatu lembaga yang memang sangat membantu untuk memandirikan riset mahasiswa Indonesia. Oke, kita biarkan saja dia berproses sendiri, dia membakar sendiri, biarkan saja, kita tunggu saja hasilnya. Kita coba lihat hasilnya nanti apakah berhasil atau tidak, kita lihat saja. Kita tunggu saja prosesnya. Ini kita lihat saja, kita tunggu saja modelnya. Oke. Semoga berhasil menghasilkan hasil yang baik. Nah, tentu saja setelah sukses nanti run programnya berjalan sukses, kita coba selidiki dengan trace plot dan posterior density plotnya. Trace plot untuk menunjukkan konvergennya kepada satu bilangan, sedangkan posterior plot untuk menunjukkan mana satu dari hasil pembakaran itu yang akan kita pilih menjadi suatu parameter yang sebenarnya. Karena pembakaran 10.000 kali akan menghasilkan masing-masing parameternya 10.000. Tentu harus ada kita pilih satu saja untuk pemodelan yang lainnya. Oke guys, kita tunggu saja Bapak kita. Dia sedang berproses, kita tunggu. Oke guys,
Selesai proses pembakaran kita, sangat cantik sekali. Coba kita lihat hasilnya dengan melalui trace plot dan posterior density. Kita run. Nah, ini dia guys. Jadi ada 4 parameter. Parameter 1 alfa, parameter 2 beta, parameter 3 gamma, dan parameter 4 itu adalah theta. Jadi kalau kita lihat 4 parameter ini berhasil dengan baik kita. Ini coba kita ganti dulu ini. Namanya beta. Tidak pakai H mungkin ya. Kita coba tidak pakai H. Beta. Oke, kita lihat tidak pakai H mungkin ya. Beta. Oke, kita run sekali lagi untuk trace plot dan posterior plot. Nah, ini dia. Sudah jadi beta ya. Alfa, beta, gamma, dan theta sesuai dengan seperti yang dihasilkan oleh riset artikel. Nah, untuk melihat 10.000 parameter setiap alfa. Alfa ada 10.000, beta 10.000, gamma 10.000, theta 10.000. Kita akan gunakan satu saja perwakilan, yaitu yang berada pada posterior density pada puncak tertinggi. Puncak tertinggi. Bagaimana cara menghasilkan puncak tertinggi untuk setiap model? Tentu kita ambil nilai mediannya. Alfa diwakili oleh median U, beta median T, sedangkan gamma median E, dan theta median TA. Lalu kita coba lihat berapakah parameternya. Kita tinggal diketik alfa, 0,8, beta 87, gamma 0,3, theta 43. Jadi 4 parameter ini akan kita ujikan dengan menggunakan density plot dan kumulatif plot. Seperti biasa perangkat-perangkat yang kita pergunakan, XI sekuen, lalu XX sort X urutan, I bilangan 1 sampai banyak data, N banyak data, kumulatif hampiran adalah I kurang 0,5 per N. Dan ini adalah fungsi densitas seperti persamaan 2.10. Ini Anda lihat ada 4 parameter di situ. Oke, ada 4 parameter, 1, 2, 3, 4. Di mana parameter, kalau parameter 1 itu disebut berarti dia alfa. Parameter 4 disebut berarti dia theta. Parameter 2 berarti dia beta. Oke, parameter 3 berarti dia gamma. Ini adalah seperti persamaan 2.9, langsung saja dia menggunakan theta, gamma. Oke, sama saja, tidak masalah. Oke, kita runkan komponen-komponen yang kita miliki. Lalu kita coba gambarkan density plot, yaitu histogram melawan fungsi densitas atau persamaan 210. Kumulatif yaitu kumulatif hampiran yang I kurang 0,5 per N dibandingkan dengan kumulatif model seperti persamaan 2.9. Lalu semua kita runkan, kita coba lihat hasilnya. Ini kita run. Lalu nah ini dia. Oke, ini dia. Nah, di sini dapat Anda lihat bahwa yang berwarna biru ini adalah fungsi densitas seperti persamaan 210 tadi. Sangat cantik menangkap histogram. Sedangkan yang putus-putus kumulatif plot, yaitu kumulatif melawan kumulatif model. Hasilnya sangat baik sekali. Kumulatif hampir sempurna menangkap kumulatif hampiran yang warna abu-abu. Sedangkan histogram juga sempurna ditangkap oleh density plot. Density plot atau fungsi densitas. Jadi sekali lagi kita menunjukkan bahwa Bayesian MCMC sangat baik sekali digunakan dalam kajian-kajian penelitian untuk menghasilkan novelty ataupun apapun namanya. Oke, saya rasa apa yang kita lakukan sangat baik. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.